pagi. Hari ini kita lanjut di pembelajaran kita ya. Materi kita hari ini adalah di pembelajaran 1 dena dan skala. Lanjut. Nah, materinya hari ini ada 4 ya. Yang pertama adalah membuat denah letak benda. Yang kedua, menentukan letak benda atau tempat pada denah atau peta. Yang ketiga, perbandingan paling sederhana. Dan yang keempat adalah menggambarkan denah atau daerah menggunakan skala. Itu ya. Kita masuk materi pertama, membuat denah letak benda. Membaca denah letak benda atau rumah. Perhatikan denah berikut. Nah, ini termasuk contoh gambar denah ya. Yang A itu kantin, yang B itu koperasi. Itu ya, termasuk ya, ini namanya denah. Dari denah di atas kita mengetahui letak ruang guru di samping ruang kepala sekolah. Itu jelas ya. Letak ruang perpustakaan antara ruang kelas 1 dan kamar mandi, dan masih banyak hal yang dapat diketahui dari denah tersebut. Masih banyak ya. Kita lanjut di materi kedua, menentukan letak benda atau tempat pada denah atau peta. Ini contoh ya, contoh denah atau petanya ya. Dari peta di atas dapat ditentukan letak suatu kota sebagai berikut. Posisi kota Denpasar adalah G6, itu di ini ya. Sebentar. Posisi Denpasar itu adalah G6 ini ya. Ini posisinya 6G, berarti dibaca G6. Lanjut. Posisi kota Gianyar adalah H5. Sudah diperhatikan ya. Gianyar itu ada di H5 sini ya. Sebentar. Ini H5. Lanjut. Di bagian C, materi bagian C ya. Perbandingan paling sederhana. Misalnya ada 10 kelereng merah dan 3 kelereng kuning. Perbandingan banyak kelereng merah dengan kuning biasanya ditulis 10:3 atau 10 dibagi 3. Jika penulisan dibalik, yaitu 3:10. Ingat sekali lagi, kalau dibaca 10/3 itu, kalau dibaca dalam perbandingan yaitu 10/3. Kalau dibalik berarti 3:10. Perbandingan 6/8 ditulis 3:4, atau penulisan 6/8 menjadi 3:4. Dinamakan perbandingan terkecil atau perbandingan paling sederhana. Ini maksudnya 6 dibagi ini, 6/8 itu masih bisa dikecilkan ya. Nah, di atas bagi 3, di bawah juga bagi 3, hasilnya 4. Oh ya, sama-sama dibagi 2, sorry. Sama-sama dibagi 2. Ya, masih bisa disederhanakan ya. 6/8 atau 6 berbanding 8 itu masih bisa dikecilkan menjadi 3:4. Lanjut. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini.
Contoh perbandingan banyak uang Andi dan uang Wati adalah 3:7. Selisih uang Andi dan Wati adalah 20.000 rupiah. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Cara penyelesaiannya ini diperhatikan di bagian bawah ya. Perhatikan di bagian bawah. Kita ulang dulu ya. Sabar. Kuasnya terlalu gede. Sabar. Oke. Nah, cara jawabnya seperti ini. Uang Andi dibandingkan dengan uang Wita itu adalah 3:7. Selisihnya itu kan, ini kan ditanyakan selisihnya ya. Jadi kita kurangkan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Itu ya. Dibalik. Sampai sini paham ya? Nah, kenapa bisa menghasilkan 15? Karena ini caranya seperti ini. Perhatikan. Nah, kenapa bisa menghasilkan 15.000? Karena uang Andi berapa tadi? Uang Andi adalah 3, ya kan? Uang Andi adalah 3. Kita bagikan selisih dikali 20.000. Ingat, ini di bawah selisih ya. Sebentar. Ini di bawah selisihnya. Ini dikurang ya dari yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita kali ini, cara penyelesaiannya seperti ini. 3 ini dikali ini baru dibagi ini, hasilnya 15.000. Coba deh, 3 kali 20 kan hasilnya 60.000. 60.000 dibagi 4, 7 kurang 3 kan 4. Nah, hasilnya 15.000. Sekali lagi Bapak ulang, caranya seperti ini ya. Uang Andi kan ada 3 tuh. 3 uang 20 ribuan kan, kita kalikan ke sini, hasilnya itu kita bagikan ke sini, hasilnya pasti 15.000 ya. Nanti kalau misalnya kurang paham ditanyakan lagi. Nah, untuk yang ini sama, cara kerjanya sama ya, yang di bawah. Nah, uang Wati kan 7, berarti 7 kali 20 hasilnya berapa, baru dibagikan ke sini selisihnya. Sekali lagi caranya seperti ini. Ini kita kalikan ke sini, baru kita bagikan ke sini, hasilnya pasti 35.000 ya. Tuh, ini contoh soal. Lanjut. Nanti kalau misalnya kurang paham ditanyakan lagi ya. Nah, masuk di bagian D, menggambarkan denah atau daerah menggunakan skala. Pengertian skala, misalnya panjang kayu 5 meter, dapatkah kamu menggambar sesuai dengan ukuran sebenarnya di bukumu? Tentu tidak dapat. Untuk itu kamu menggambar di bukumu dengan gambar yang lebih pendek, misalnya kayu hanya sepanjang 5 cm.
itu ya. Jadi meter itu diubah ke sentimeter. Dalam hal ini kamu menggunakan skala. Contohnya 5 cm diubah menjadi 5 meter dibagi 5 cm berbanding 5 meter sama dengan, ini sama dengan ya, diubah menjadi ke cm. 5 cm dibagi 500 cm. Jadi 5-nya itu kita ubah ke cm. Ini ini ya, kita ubah ke cm. Meter ke cm ya. Kita lanjut. Jadi 1:100 skala yang kamu gunakan adalah setiap 1 cm mewakili 100 cm. Ingat itu kuncinya. Setiap 1 meter mewakili 100 cm. Jadi skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau misalnya menemukan soal-soal seperti 5 cm berapakah 5 meter, kalau misalnya kita tuliskan dalam buku berarti bentuk skalanya itu 500 cm. Contoh lagi nih. Jarak dua kota digambar pada peta berskala. Peta itu akan menggunakan skala 1:1000. Jika jarak kedua kota itu 8 km, berapa cm jarak kedua kota itu dalam peta? Ini jawabannya ya. Jarak dua kota 8 km sama dengan 8.000 meter diubah dalam bentuk cm adalah 800.000 cm. Skala 1:100 artinya setiap cm mewakili 100.000 cm. Jadi jarak pada peta 800.000 dibagi 100.000 sama dengan 8. Lanjut. Peta merupakan gambaran keadaan suatu permukaan, misalnya permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Gambaran permukaan itu dapat melihat wilayah yang luas atau hanya melihat wilayah yang sempit dan disajikan dalam sebuah lembar bidang datar selembar kertas. Menggambar dena atau peta berskala harus mempertimbangkan jarak sesungguhnya dan jarak pada dena atau peta. Kamar Ali berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Kamar itu digambarkan pada selembar kertas dengan menggunakan skala 1:100. Oleh karena itu, berikut yang ditentukan Ali adalah panjang kamar Ali 4 meter diubah dalam bentuk cm dalam 400 cm. Lebar kamar Ali 3 meter diubah dalam bentuk cm menjadi 300 cm. Ingat, skala yang digunakan 1:100 sehingga panjang pada gambar adalah 4 cm. Lebar pada gambar adalah 3 cm. Caranya seperti itu ya. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Itu ya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.